oleh Julina Rosita, SPD MM, dari SMPSN 3 Bandung Barat. Saya tidak akan panjang lebar karena mengingat waktu sudah siang. Hanya Julina dipaparkan. Ya, baiklah, terima kasih sama Bu Anik sebagai moderator dan Pak Aji sebagai host yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu instruktur ataupun para peserta SPT batch 6 grup 1 yang sudah berkenan hadir masuk di room pada sesi ini. Maksudnya ini bukan sesi pertama ya, karena ini waktunya sudah siang. Tapi ya kita mau gimana lagi dikarenakan ternyata untuk sesi yang pagi di schedule-nya masih kosong. Jadi kita mulai dengan sesi siang. Baiklah, untuk pemaparan materi hari ini, Rabu 15 April 2020, saya akan mencoba men-sharekan tentang bagaimana sistem reproduksi pada manusia. Kebetulan yang diambil adalah manusianya, karena sistem reproduksi ini juga berlaku untuk semua makhluk hidup. Baiklah, ini adalah bukti bahwa manusia itu diciptakan semata-mata berbeda-beda, berbangsa-bangsa. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang hitam, ada yang coklat, bahkan mungkin ada yang putih, dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita saling mengenal, kita saling menyayang, dan kita selalu bersama dalam hal kebaikan. Berikutnya, makhluk hidup. Siapa dia? Tentunya kita manusia. Selain itu juga ada yang lain, diantaranya adalah hewan. Kalau untuk hewan cakupannya itu lebih luas lagi, karena pada hewan ada yang ada yang termasuk hewan dua jenis ya. Artinya dia bisa kategori hewan, dia juga masuk ke dalam kategori makhluk tidak hidup atau tumbuhan. Namun terlalu lebar sehingga saya ambil yang paling spesifik saja. Nah, kembali lagi bahwa kenapa makhluk hidup itu harus bereproduksi? Kita tahu reproduksi itu apa? Reproduksi adalah proses perkembangbiakan atau lebih tepatnya proses perkawinan. Kenapa harus bereproduksi? Jawabannya adalah ini. Salah satu tujuan bereproduksi adalah mempertahankan keberadaan jenisnya. Artinya bahwa bahwa makhluk hidup itu bisa bertahan dari mulai Allah ciptakan sampai sekarang, tentunya karena adanya proses reproduksi. Bayangkan sama kita kalau misalnya makhluk hidup tidak bereproduksi, mungkin tidak ada yang namanya manusia sampai saat ini. Karena apa? Kita tahu bahwa dari mulai diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun lamanya, sudah berapa abad lamanya, dan ternyata kan masih ada.
Dan kita juga bisa melihat kalau misalkan makhluk hidup itu tidak bereproduksi. Salah satu contoh, banyak hewan-hewan yang sekarang banyak ditayangkan, dimodelkan di film-film atau di TV, seperti dinosaurus dan lain-lain. Itu kan salah satu bukti dan contoh bahwa makhluk hidup itu jika tidak bereproduksi itu tidak ada. Salah satu contohnya kan dinosaurus. Itu sebetulnya hanya di film atau memang real fakta sebelumnya ada. Nah, kenyataannya dinosaurus itu ada dan difilmkan. Memang itu dari hasil penelitian dan penemuan hewan tersebut memang dahulu kala itu ada. Nah sekarang tidak ada. Kenapa? Kemana? Itu jawabannya. Karena reproduksinya terhenti. Kenapa bisa terhenti? Bisa saja terjadi karena berbagai sebab, berbagai faktor yang pada saat ini sebabnya kenapa tidak saya paparkan, karena untuk sistem reproduksinya sendiri mungkin cakupannya juga banyak dan waktunya kita terbatas. Nah, kita tahu bahwa yang namanya makhluk yang disebut dengan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan laki-laki, dengan ciri khas yang berbeda tentunya dengan manusia yang berjenis perempuan. Nah, meskipun berbeda jenisnya, namun keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan, tetapi keduanya saling mendukung dan saling membutuhkan. Jadi tidak akan mungkin terjadi proses reproduksi manakala manusia itu bertemu atau melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nah, kita lihat paparannya. Ini adalah alat reproduksi pada manusia berjenis laki-laki. Kalau yang kita tahu mungkin hanya bagian terluarnya saja dari penis gland atau dari batang penis yang kita tahu, sementara ternyata organ atau alat reproduksi pada laki-laki itu kalau dilihat bagian dalamnya itu ternyata luar biasa. Bukan hanya apa yang terlihat secara kasat mata luar saja, tapi yang bagian dalamnya itu adalah organ-organ yang sangat penting dan tentunya sebagai penentu terjadinya next generation atau keturunan yang baru. Kemudian, alat reproduksi laki-laki ini berhubungan erat dengan sistem ekskresi atau pengeluaran urin ataupun pengeluaran sel sperma atau sel yang dihasilkan oleh testosteron. Sedangkan ini adalah alat reproduksi berjenis perempuan, alat reproduksi manusia berjenis perempuan. Kalau kita hanya tahunya mungkin yang terlihat secara kasat mata adalah bagian yang sebelah sini, nah ternyata kalau kita lihat di gambar ini, ternyata untuk organ dalam perempuan ini kalau dilihat dari samping ya, dari samping seperti ini, itu ternyata banyak sekali dan memang kelihatannya rumit sekali. Adapun bagian yang tertera ini, itu kalau dilihat dari depan, itu adalah seperti ini. Seperti ada tanduknya gitu ya. Nah, ini bagian yang ini yang disebut dengan indung telur. Persamaannya kalau pada laki-laki itu ini testis, itu sebagai gudangnya atau tempatnya diproduksinya sel. Kalau pada laki-laki ini sel sperma, di sini gudangnya. Kemudian kalau pada perempuan ada dua, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Sedangkan yang ini adalah rahim,
tempat berkembangnya nanti janin hingga menjadi calon bayi. Dan ini adalah tempat tempat atau jalan masuknya batang penis atau penis gland. Kita masuk lagi, kita ambil saja bagian terpentingnya. Ini adalah proses pembentukan sel kelamin di mana sel sperma sama sel ovum sudah bertemu. Nah, ini juga bahasanya memang agak rumit karena di sini kita nanti akan diperkenalkan dengan yang namanya pembelahan meiosis, mitosis, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan diploid dan haploid. Nah, ini berikutnya ada yang disebut dengan ovulasi. Ini terjadi hanya pada manusia berjenis kelamin perempuan. Apa itu ovulasi? Ovulasi ini adalah proses keluarnya ovum dari sini, dari ovarium, di mana ovum tersebut nanti akan bergerak melalui salurannya menuju ke sini. Kemudian pada saat si ovum berada pada saluran ini, dia kalau misalnya bertemu dengan sel sperma dan terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka lantas akan terjadi di sini perkembangan dari gabungan sel sperma dengan sel ovum selama beberapa bulan lamanya hingga menjadi calon bayi. Nah, berikutnya ini adalah proses fertilisasi atau pembuahannya itu sendiri. Nah, ini adalah proses yang sudah terjadi kemudiannya. Ini usia-usianya. Dan lebih tepatnya kita bisa melihat gambar secara spesifik, itu gambar yang berwarna, dimulai dari terbentuknya atau bersatunya antara sel sperma dengan sel ovum yang berkembang hingga pada usia kurang lebih 56 minggu. Dan ini salah satu gambar dari janin kembar seperti ini di dalam rahim. Nah, kemudian dalam sistem reproduksi juga di sini ada yang dikenal dengan proses menstruasi, di mana menstruasi ini juga sama terjadi pada manusia yang berjenis kelamin perempuan. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah kondisi keadaan ovum yang tidak bertemu atau tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, karena tidak bertemu dengan sel sperma, maka sel ovum sendiri meluruh keluar atau yang dikenal dengan istilah haid gitu ya. Nah, itu yang keluar haid itu adalah ovum yang tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sel sperma. Nah, berikutnya dalam sistem reproduksi ini yang terakhir adalah tentang penyakit. Penyakit ini bisa dialami oleh kedua jenis manusia itu sendiri. Bisa laki-laki, bisa perempuan juga bisa mengalami penyakit seperti ini. Ini macam-macamnya, macam-macam penyakitnya. Kalau yang ini khusus terjadi pada perempuan. Kalau laki-laki tidak mengalami yang namanya keputihan atau fleur albus atau yang dikenal dengan factite. Yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan populasi, itu juga tergantung kepada reproduksi di masyarakat itu sendiri. Ya,
itulah materi yang bisa saya paparkan pada sesi kali ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Lina atas paparannya. Tapi kayaknya di chat tidak ada pertanyaan dari Subhanallah ya. Allah itu menciptakan manusia dengan bermacam-macam ciptaannya. Dan Ya, betul Bu. ya, Luar biasa ya. biasa. Dan setiap makhluk hidup itu harus bereproduksi karena untuk mempertahankan keberadaan dari makhluknya itu ya, termasuk Iya, betul. hewan. Karena kalau tidak terjadi reproduksi ya punah, mungkin tidak akan ada generasi selanjutnya. Ya, seperti saya aja, cuman satu anak ya, berarti nggak ini ya, nggak akan berkembang ya banyak. makanya Bu ya, anak itu harus banyak sebetulnya biar generasi kita itu makin panjang gitu kan. Iya. Bagaimana Bu, mau ditutup saja atau nggak ada pertanyaan? Sesi tanya jawab dulu Bu, dibuka dulu aja sambil nunggu. Oh iya, sambil boleh. Silakan dibuka mic-nya untuk yang lain mungkin. halo, masih terdengar kah? Soalnya ini sinyal kayaknya ya. Iya masih Bu. Enggak? Ya. Jadi Mas mau Pak Aji? Pak Haji, nggak ada pertanyaan tadi? Iya, nanti paling kita nunggu Pak dulu Haji dari dari. SMK Bu ya? Iya, saya dari SMK Bu. SMK Pak Haji ya? Iya. Kalau SMK belajar tentang ini Pak? Kalau sistem reproduksi, kalau nggak salah di IPA ya harusnya ya Bu. Iya betul di Pak. Kalau SMK kan tentang IT ya Pak ya? Iya sih rata-rata belum pernah dengar sih kalau IPA nggak ada salah Bu. Paling fisika, Iya. kimia ada. Pastinya nggak ada kalau di SMK. Tapi mungkin Pak Haji juga pernah dulu waktu tingkat SLTP mungkin. Ya mungkin Belajar tentang ini. waktu SMP terakhir saya belajar tentang IPA. Ya, tapi gimana? Apa masih ingat gitu? Apa ingat-ingat lupa gitu? Lupa-lupa ingat Bu. Lupa-lupa ingat ya? Ya lah, hitung-hitung sambil mengingatkan Iya aja mengingatkan Bu, ilmu baru. Iya betul. Mungkin setelah ya mungkin beberapa tahun tidak sempat membaca juga mungkin mencari tahu juga tidak. Ya, sekarang diperkenalkan lagi. Jadi ya serasa mengingatkan belajar mengingat kembali. Betul. Kalau Pak Haji mungkin mengingatkan ya dengan materi sekarang. Nah, kalau saya kemarin tuh waktu lihat Pak Haji presentasi bukan mengingatkan, memang saya baru gitu kan, baru tahu sampai saya gagal fokus itu ada chat bahwa waktunya udah terlalu Sudah selesai. juga udah terlalu kebablasan juga saya saking apa ya, saking wah ini ilmu baru saya pikir gitu ya, luar biasa. Dan begitu pusingnya saya ngelihatnya gitu, karena mungkin kalau cuma dilihat doang gitu kan kayaknya aduh rumit gitu, dan memang harus sambil praktik jadi kayaknya ya. Iya sih. Jadi memang ya apa ya, sedikit melebar mungkin ya Bu. Memang yang terlihat sulit itu belum tentu sulit gitu. Jadi Nah ya, dan biasanya yang apa yang dirasa sulit itu terkadang karena kita belum pernah nyoba gitu. Iya Nah, sebetulnya. salah satu contohnya ya kita di sini setelah masuk di City Batch ini kan saya mengenal yang namanya aplikasi-aplikasi, dan saya coba termasuk salah satunya membuat player gitu kan, kemudian membuat Webex gitu kan.
ibu sama Ya, sama seperti saya juga tadi contoh ternyata tidak terlalu wah gitu, tidak terlalu aduh ini gimana rumit gitu, enggak. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin apa yang sudah dipaparkan tadi juga sama ya. ya. Kalau dicoba mungkin tidak terlalu pusing-pusing amat. Tidak, Bu, sangat mudah sekali. Ya mudah-mudahan kedepannya saya juga itu Pak Haji mencobalah apa yang sudah dipaparkan Pak Haji kemarin. Amin, mudah-mudahan Doanya saja ya. saya siap membantu, Bu. Saya nanti akan kontak-kontak Japri Pak Haji ya. Siap, Kalau siap. mau belajar. Siap, saya siap membantu, Bu. Ya, terima kasih Pak Haji. Barangkali Bu Adik, moderator, nggak ada pertanyaan? Apa perlu kita tutup aja? Saya lihat belum ada pertanyaan lagi. Mungkin gimana Pak Instruktur, Ibu Instruktur? Ya, mohon arahannya Bapak Ibu Instruktur. Nah, ini Ibu ada satu pertanyaan. Ibu moderator, ya silahkan. Ya. Boleh? Dari Ibu Yulfi, bisa atau saya bacakan aja, Bu? Bacakan aja Pak. Ya boleh, siap. Ibu Anik, Ibu Anik ya yang moderator. Ya, menggunakan handphone mungkin agak sulit ya, Bu. Maaf ini sinyalnya rada. Ya sudah, kalau gitu saya bacakan ya Ibu, mohon maaf. Saya backup dulu. Ya. Ini Kedengeran? pertanyaannya dari Ibu Instruktur, Ibu Yulfi. Bagaimana mengajarkan tentang reproduksi pada usia SD? Ya, terima kasih Bu Yulfi. Untuk usia SD mungkin tidak terlalu detail seperti ini Bu ya. Sebetulnya kalau saya ini ada di tingkat SLPP dan memang untuk arahannya itu materi sudah bisa disampaikan dengan model seperti ini. Tapi kalau untuk SD mungkin kita tidak sedetil ini Bu ya, karena tingkat SD itu kan anak masih belum terlalu terbuka gitu kan, melihat skema-skema gambar bagian organ dalam terutama, serta dalam proses pembentukan embrio, janin dan lain sebagainya. Paling kita kalau di tingkat SD itu hanya bagian atau poin-poin besarnya saja, bahwa diperkenalkan kepada mereka yang namanya kelamin atau organ kelamin itu yang mana saja, kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap organ kelamin itu. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Haji. Ya, jadi mungkin seperti itu Ibu Instruktur, Ibu Yulfi. Barangkali ada mau ditanggapi lagi Ibu, atau ada pertanyaan lanjutan. Mungkin untuk anak SD karena memang melihat animasi ya skema-skema gambar seperti ini kurang itu mungkin ya Bu, kurang efektif. Masih agak rumit Pak. Iya, rumit. Agak masih rumit Pak. Jadi mungkin yang diperkenalkan hanya alat-alat misalnya kayak semacam ini yang tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, mungkin hanya bagian terluarnya saja, jadi organ bagian terluarnya saja. Kemudian diarahkan kepada mereka bahwa organ itu fungsinya untuk apa, kemudian apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap organ tersebut. Gitu. Ini aja diperkenalkan apa aja dulu gitu sedikit. Karena untuk tingkat SD sendiri sampai ke sini itu mungkin agak
terlalu rumit juga. Mungkin Ya, harus untuk penjelasannya juga agak sedikit rumit ya Bu. Kalau untuk anak-anak SD. Iya. Halo, terdengarkah saya? Terdengar. Iya, ada Bu Anik. Ya, saya dari tadi saya ini ya. Sinyal Ibu ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Yulfi. Boleh Bu Anik mau dibacakan? Boleh, silakan. Ya, anak SD itu kan rasa ingin tahunya besar ya Bu. Cara sederhananya penerangkannya gimana? Biar anaknya tahu tapi tidak rumit gitu. Ya, paling kita menjelaskannya secara simpel Bu. Contohnya misalnya gini, kenalkan kepada mereka bahwa kamu ini jenis manusia, jenis kelamin perempuan, di mana ada perbedaan untuk perempuan dengan laki-laki. Yang perempuan itu dia memiliki perbedaannya diantaranya satu, perempuan itu seiring dengan berjalannya waktu dia akan mengalami perkembangan pada bagian organ dada, gitu kan. Kemudian ada lagi berikutnya bertahap setelah itu nanti ada yang perempuan itu akan nanti mengalami proses menstruasi. Nah, menstruasi itu yaitu keluarnya darah dari organ vital. Nah, organ vital perempuan itu berbeda dengan laki-laki, gitu kan. Nah, siapa saja yang hanya boleh mengetahui organ vital yang ada pada dada sama yang pada bagian tengah itu hanya boleh yang tahu maksudnya yang tahu, yang boleh melihat, yang boleh memegang, satu hanya pribadi sendiri, yang kedua itu boleh ibu, gitu kan, atau kalau terpaksa boleh ayah, kan. Tapi usahakan hanya sendiri dan ibu, gitu. Nah, adapun untuk organ laki-laki, tadi sedikit lagi, selain dada sama perkembangan pada bagian dada sama keluarnya darah, juga mengalami perkembangan dari pinggul, gitu kan, panggul. Itu berbeda perkembangannya dengan anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-laki itu perkembangannya bisa dilihat seiring dengan waktu. Kita bisa melihat terbentuknya jakun pada leher karena perempuan tidak. Kemudian suara semakin berjalan waktu akan mengalami pembesaran. Kemudian dari segi bentuk organ vital pada laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, sama juga dengan yang tadi bahwa untuk organ vital ini tidak boleh ada yang mengetahui, maksudnya melihat, meraba, gitu kan, apalagi selain daripada itu, kecuali dirinya sendiri atau ibunya atau bapaknya, gitu. Jangan sampai yang lain tahu, gitu kan, tahu dalam arti melihat, memegang, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada terjadi seperti itu dengan suatu kejadian yang tidak diinginkan, ya kalian harus lapor sama orang tua, gitu. Kalau di sekolah ya mungkin sama guru kalau kejadiannya seperti itu misalnya. Ada anak perempuan yang dipegang organ vitalnya sama anak laki-laki. Nah, itu tidak boleh diam saja, gitu kan. Tapi harus kalian itu, anak perempuan itu harus lapor sama ibu guru, bapak guru, atau orang tua di rumah, gitu. Karena itu sangat privasi, itu nggak boleh. Gitu. Mungkin seperti itulah kurang lebih Bu untuk ke anak SD. Mangga Ibu nanti. Balik. Ya, seperti saya juga kita sudah mengasih pengarahan gitu ke anak-anak mana-mana yang boleh dipegang ibunya, bapaknya, mana yang tidak boleh dipegang, misalkan ya seperti yang di dalam baju dalam itu tidak boleh dipegang orang lain, apalagi perlihatan. Iya betul. Ya, memang dari
dari tingkat TK-nya sendiri itu harus sudah diperkenalkan gitu kan, termasuk anak saya sendiri juga waktu dia TK itu kan tidak mau yang namanya mandi gitu kan sama orang lain, dia pengennya sama saya aja gitu kan, atau dia lebih baik mandi sendiri gitu kan. Terus kalau habis mandi juga dia pakai handuknya pengennya yang besar, takut katanya kelihatan sama ayah sama kakaknya yang laki-laki gitu kan. Itulah Memang harus mulai dari dini lah. Nggak iya perkenalkan betul. teman. Iya, apalagi kan untuk zaman sekarang punya tuh dengan digitalisasi IT luar biasa itu pengaruhnya dan mengkhawatirkan bagi orang tua. Ya seperti kita sekarang belajar di rumah ini ya kan harus menggunakan IT. Ya itu kan anak berkesempatan banyak mengakses. Betul, betul Bu, betul. Mau tidak mau. Terkadang ada sisi bukan negatif mungkin sisi kurangnya. Jadi kadang ada rasa cemas gitu ya, ada rasa was-was gitu kita sebagai orang tua pada saat anak bergelut dengan medsos gitu Bu ya. Karena kita kan tidak setiap waktu gitu kan bisa memantau, tidak setiap detik bisa memantau apa yang mereka lihat gitu kan, apa yang mereka tonton gitu. Kita sih cuman bisanya ngasihnya pengarahan saja bahwa apa yang boleh dilihat, boleh ditonton itu tentang konten apa saja gitu kan. Paling hanya mengarahkan, kadang kan tetap saja kan ada rasa was-was gitu ya, rasa cemas gitu, takutnya yang namanya juga anak, apalagi udah tingkat SLTP itu kan rasa keingin tahuannya itu sudah sangat luar biasa. Malah yang saya lihat di sekitar saya itu SD juga udah ada yang parah gitu. Mereka itu Ya itu bacanya mungkin itu karena ini ya, karena modernisasi ini, jadi segala macam sekarang saya juga suka ngeri gitu. Ada anak SD-nya mending kalau udah kelas 6 ini anak SD kelas 2 gitu kan, aduh ya memang ngeri sekali lah. Halo gimana? Orang tua kita hanya melihat tahu sebagai orang tua kita bisa memberitahu aja gitu ya, ragu-ragu mana yang boleh mana yang tidak, apalagi berhubungan dengan reproduksi. Nah ini dia betul. Gimana Pak Haji? Tadi ada chat Ibu. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, tadi di sini ada chatting dari Ibu Yulfi katanya. Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya kayak gitu. Ya, sama-sama Bu. Dan tadi juga di sini Maaf juga kalau ada banyak kurangnya. Di sini tadi saya sudah mengadmit juga, ada yang beberapa baru masuk, ada Ibu Dewi, Bu Nunung, Pak Haji Seprohmat, Seproni Hidayat, mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Barangkali dari Ibu Bapak yang belum mengisi presensinya, silahkan boleh mengisi kembali, ada di kolom chat ya. Dan mungkin masih ada waktu sekitar 15 menit lagi Bu. Barangkali memang kalau untuk ke anak SD itu di sisi lain memang harus diperkenalkan, tapi di sisi lain juga ada risikonya ya Bu. Oh iya tentu, karena ya segala sesuatu juga kita tentulah ada yang namanya resiko, ada yang namanya hikmah dan lain sebagainya. Hanya kita harus lihat gimana caranya, pintar-pintarnya akan kepada mereka, terutama untuk anak SD yang akan segera beralih ke masa ABG gitu kan. Nah, itu aja pintarnya
yang karena zaman sekarang itu baru SD aja yang mulai pengetahuannya luar biasa besar. Kalau satu pertanyaan akan terus aja ada sub-subnya gitu, dalam satu pertanyaan itu ada Iya. sub-sub, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Ya kita juga sebagai orang tua harus apa ya namanya, jangan kalah lah, dalam artian jangan kalah melek gitu kan, melek ilmu pengetahuan, melek segalanya lah, sampai ketinggalan anak lebih maju ke depan, sementara orang tuanya malah kasih mama hojo mundur gitu. kasih mama mah di ditu kita mana cenah sasian urang sama jikan itu anu keur eta teh gede gitu. Kayak itu. Halo? Ya, halo Ibu. Moderator gimana, masih ada? Halo, masih terdengar? Ya? Ya. Masih lagi. Ya, Ada sinyal ya, Bu? ya. Apalagi kalau malam, waduh, saya suka bingung juga kalau malam gitu. Kadang-kadang tiba-tiba lagi sinyal tuh lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba hilang aja gitu mendadak. Ya, betul. Apalagi. Padahal saya itu tinggalnya di Pulau Manjar loh. Kalau saya di gunung, Bu. Iya. Tarik Malaka 2 Presti hiji goceng katanya goceng. Halo, Bu Lina masih berada di situ kan? Masih ada, Bu? Ya. Ya, halo Ibu. 15 menit lagi ya Bu ya. Iya, sekarang 11 menit. Mana? Ada pertanyaan lagi? Adi, Bu Adi? Belum ada sih Bu. Paling kalau menurut Ibu kan dari kalau misalnya pada saat dulu ya mungkin ya Bu. Ya mungkin ini sih saya yang bertanya. Sambil minta pendapat juga paling. Kalau misalnya pada zaman dulu kan maksudnya bukan zaman dulu ya, khususnya pas pada saat zaman saya sekolah SD pun memang untuk perempuan itu kan menstruasi rata-rata itu pada saat memasuki SMP ya Bu, kelas 1 ya, kelas ya minimal SMP kelas 1 itu. Tapi kalau misalnya memang sekarang banyak sekali anak SD mungkin yang sudah menstruasi mungkin. Iya, betul. Nah, mungkin itu perubahan atau perbedaannya mungkin kenapa Bu bisa secepat itu kayak gitu. Ya. Pendapatnya barangkali. Jadi ya, hemat saya, kenapa? Betul sekali Pak. Zaman angkatan saya dulu gitu kan, itu saya pribadi itu mengalami menstruasi itu kelas 3 SMP gitu. Nah kalau sekarang anak SD kelas 4 aja kadang udah ada yang sudah mengalami menstruasi. Itu kenapa? Nah, setelah saya baca-baca ternyata itu dipengaruhi oleh pola makan, Pak. Jadi makanan atau asupan yang mereka konsumsi itu berbeda dengan zaman dulu. Kita lihat kalau zaman saya dulu memang jajanan itu kan jajanan yang biasa dimakan itu setiap hari kan memang berbeda jauh dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan makanan banyak yang instan gitu kan, dan banyak mengandung zat kimia. Kalau dulu zaman saya mungkin itu masih jarang, bahkan mungkin tidak ada ya kalau zaman dulu makanannya, sehingga proses pematangan opumnya pun agak lambat. Nah, kalau anak zaman sekarang itu dari zat-zat kimia itu Bu yang terkandung di dalam makanan atau jajanan itu berpengaruh sekali terhadap kinerja ovarium.
situasi. Bahkan anak saya sendiri yang perempuan itu baru SD kelas 4 ya suka nanya gini, Bu, kenapa kok kakak belum haid gitu. Kan saya suka senyum sendiri gitu kan, baru juga SD gitu kan. Karena iya sudah katanya kan teman-teman kakak kan udah ada yang haid katanya gitu. Aduh gitu, saya sendiri sambil senyum aja gitu. Ya kan belum waktunya, saya bilang idealnya itu kan kalau dulu bunda kan SMP gitu kan, masih SD ya jangan berharap aja dulu gitu kan, kira aja, saya bilang gitu. Si anak juga ini bertanya kenapa bisa begitu, dan saya bilang tadi satu pertanyaan itu mengandung banyak sub-subnya, sehingga ya kita juga jawabnya harus mikir dulu nih untuk menjawabnya, karena ini yang bertanya ini anak SD gitu kan. Mungkin kalau saya bilang memaparkan tentang pada saat si anak nanya kan opung itu apa gitu kan, fertilisasi itu apa gitu kan. Jadi saya menjawabnya dengan bahasa yang ringan saja yang mereka pahami. Itu Bu Ani, masih ada Bu Ani? Lagi? Karena Bu Anik mungkin sedikit kesusahan ya Bu untuk ya, jadi saya backup aja sih. Kalau di sini sih tidak ada. Tadi mungkin ada Bu Yul, ada dari Bu Yulfi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya silahkan ditutup. Nah, mungkin Bu Anik, saya salahkan dulu ke Bu Anik, gimana? Masih bisa normal suaranya buat menutup mungkin? Halo Ibu Anik, bisa dengar suara saya Ibu? Ya silakan, katanya kalau tidak ada yang bertanya boleh ditutup aja Bu. Waktu juga 6 menit lagi sih. Closing statement Pak. Masuk Bu, ada suara Ibu Bu. Ya. Tutup aja ya. Ya. Nah, atas pemaparan tentang hidup reproduksi manusia hari ini, dan Menghilang lagi ya Bu suaranya. terutama bagi pokoknya kita sebagai orang tua harus memberi pengarahan kepada anak-anak kita yang mulai dari sejak dini agar dapat Bu Anik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ya, oh ya. Untuk Bu Lina mungkin sebelum saya tutup juga, terima kasih untuk Bu Anik yang sudah bertugas menjadi moderator, memandu kita memimpin jalannya pemaparan materi ini. Barangkali dari Bu Lina sebelum saya tutup juga ada closing statement-nya Bu atau tips? Ya, sedikit. Ada waktu 2 menit ya. Bapak Ibu berbicara tentang alat reproduksi manusia, tentunya kita sebagai orang tua harus mampu untuk menyampaikan kepada anak, terutama anak didik kita, juga anak kita yang di rumah, tentang apa itu organ reproduksi, kemudian kita apa aja dalam sistem organ reproduksi, kita sampaikan kepada mereka sesuai dengan tingkatannya, karena tingkatan TK akan berbeda tentunya dengan SMP, begitu juga dengan SMA. Jadi kita pelajari lagi, kita dalam lagi bagaimana model penyampaian yang lebih tepat yang bisa kita sampaikan kepada mereka, supaya mereka bisa mengetahui dan bisa paham, juga bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terjadi suatu
miscommunication, tidak terjadi kegagalan akibat dari salah penyampaian informasi. Nah, mungkin itu saja Pak Haji yang bisa saya tutup pada pemaparan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu tadi closing statementnya dari Ibu Lina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru, sangat hebat sekali. Pagi-pagi sudah atau mungkin menjelang siang ya, masuk ke room melihat kami bertugas. Mungkin untuk Ibu Bapak instruktur dan Bapak Hendra juga PJ Wilayah, terima kasih sudah menengok mungkin ya Pak. Memantau kami di sini bertugas juga, terima kasih banyak. Mungkin ya pengetahuan baru juga bagi saya khususnya sendiri. Ternyata memang faktor makanan, faktor yang dimakan itu juga itu dapat mempengaruhi mungkin untuk sistem alat reproduksi, itu mau perempuan ataupun mau laki-laki. Ya mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya, kalau misalnya yang baik-baik itu datangnya dari Allah mungkin. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan hostnya ke mungkin yang mau bertugas selanjutnya. Atau Bapak undang, silahkan. Pak Haji, punten. Iya. Pak Haji ngerekam barusan? Iya, saya barusan merekam. Oh iya, nanti saya boleh minta ya Pak ya? Iya, siap. Saya nih. Siap, boleh Ibu, siap. Terima kasih Pak Haji. Iya, mangga.